Kalau sesekali mungkin bukan GERD, tapi kalau sudah terjadi asam lambung yang berulang-ulang kembali atau naik dari lambung ke kerongkongan, baru masuk dalam kategori GERD. Jadi GERD itu kepanjangan dari gastroesophageal reflux disease. Jadi sesuai dengan namanya, jadi reflux itu ada balik lagi asam gastroesophageal, berarti dari lambung ke esophagus. Esophagus itu kerongkongan. Jadi asam lambung yang tinggi kemudian dia kembali lagi ke kerongkongan. Kerongkongan kita itu adanya di rongga dada. Nah, ini yang terjadi berulang-ulang. Kalau sesekali mungkin bukan GERD, tapi kalau sudah terjadi asam lambung yang berulang-ulang kembali atau naik dari lambung ke kerongkongan, baru masuk dalam kategori GERD. Sumber masalahnya sama, namun simptomsnya berbeda. Kalau sakit mah yang umum dikenal itu biasanya menyerang rasa tak nyamannya ada di perut atas. Nah, sedangkan GERD itu dia menyerang di kerongkongan. Kerongkongan itu di rongga dada. Jadi rasa-rasa tak nyamannya itu dominan di dada, ya rasa terbakar dan sebagainya. Yang memicu tentu banyak ya. Jadi kita bilang sih faktor resiko ya. Jadi paling banyak itu adalah tentu pola makan ya, makan makanan yang kaya dengan asam, makan makanan yang merangsang lambung, atau makan makanan yang sedemikian rupa menyebabkan katup atau sphincter. Sphincter itu kayak bolehlah kita bilang katup antara lambung dan kerongkongan itu terbuka. Jadi normalnya waktu kita makan itu, waktu kita menelan makanan akan masuk ke kerongkongan, dan sebelum masuk ke lambung dia melewati sphincter. Sphincter itu terbuka. Nah, ketika makanan sudah masuk sampai lambung, sphincternya tertutup. Nah, pada orang yang GERD terjadi sphincternya itu agak terbuka, sehingga isi dari lambung termasuk asam kembali lagi ke kerongkongan. Jadi segala sesuatu yang menyebabkan si katup atau sphincternya ini lemah itu bisa memicu GERD. Contohnya apa? Contohnya ya kafein, kemudian makanan yang tinggi dairy product ya, keju kayak gitu, itu sudah bikin memperlemah sphincter dari si kerongkongan itu. Nah, karena proses dominannya adalah di kerongkongan, jadi rasa tak nyamannya pasti di dada. Yang banyak diderita orang adalah heartburn, jadi rasa terbakar di dada, bahkan sampai ke kerongkongan, batuk-batuk. Kemudian ada beberapa pasien yang mengeluh berdebar. Kalau berdebar itu kan dia ada di dada, yaitu itu salah satu gejala GERD yang sering kami jumpai di pelayanan klinik sehari-hari. GERD ini menjadi concern kalau ada faktor risiko, dia akan menjadi faktor risiko terjadinya kanker kerongkongan. Ya, di samping menurunkan kualitas hidup ya. Jadi GERD itu terkait dengan beberapa penyakit, misalnya asma. Jadi GERD-nya kambuh, asmanya dia bisa kambuh, atau bahkan dia bisa
tercetus asma yang baru terjadi gitu. Nah, yang concern untuk terjadinya kanker kerongkongan itu tentu kita harus lihat kasus by kasus ya. Tapi kedepannya memang GERD itu jangka panjangnya memang yang perlu diperhatikan karena akan berisiko terjadinya kanker kerongkongan. Faktor risiko ya, siapa-siapa aja ya, tentu orang yang lifestyle-nya nggak bagus, lifestyle untuk makannya, bahkan terlalu banyak pedas, asam, kemudian makan tidak teratur, obes, kegemukan, kemudian ada faktor risiko lain ya, itu ada kelainan di lambung yang kita bilang hernia hiatal. Nah, itu faktor risiko terjadinya GERD. Stres juga bisa ya, stres juga ya, beberapa penelitian terakhir juga disebutkan ya, penderita GERD banyak dijumpai orang-orang yang menghadapi stres psikososial ya, pekerjaan, kemudian masalah-masalah di kehidupan pribadinya gitu. Pengobatan, obat-obat tentu nomor 2 sebenarnya. Nomor 1 adalah perbaiki faktor risiko itu, lifestyle. Misalnya obes ya, turunkan berat badannya. Kembalikan pola makan ke pola makan yang sehat, yang tidak terlalu merangsang ke lambung. Satu lagi ya, obat-obatan. Jadi misalnya ada konsumsi obat-obatan yang bisa memicu GERD ya, mungkin dipertimbangkan untuk tidak dikonsumsi atau dikonsumsi secara bijaksana. Nah, setelah lifestyle-nya diatasi, diperbaiki ya, kemudian dibantu oleh obat-obat yang fungsinya untuk menurunkan keasaman lambung ya, untuk misalnya dalam jangka waktu tertentu 2-4 minggu. Ya, beberapa penelitian disebutkan antara GERD dan stres bisa saling berhubungan timbal balik. Artinya orang stres bisa sebagai faktor risiko dari GERD. GERD juga bisa menyebabkan orang itu stres gitu ya. Nah, tentu kalau misalnya dilihat hubungannya ya, stres psikososial, stres kehidupan sehari-hari bisa meningkatkan peristaltik lambung, bisa meningkatkan produksi asam lambung. Jika produksi asam lambung, pH lambungnya menjadi terlalu rendah, kemudian tekanan lambungnya tinggi ya, akhirnya memicu GERD naik sampai ke kerongkongan. Itu tadi yang faktor risiko terjadi GERD dari beberapa makanan. Tentu yang nomor 1 adalah asam ya, makanan yang kaya asam tentu akan mudah memicu GERD. Kemudian makan makanan yang merangsang ya, yang terlalu spicy, merangsang asam lambung sehingga memproduksi asam yang lebih banyak. Tentu tergantung kedisiplinan individu ya, dia bagaimana dia menjaga makan. Sepanjang dia bisa disiplin menjaga makan, kemudian pola hidup sehat, olahraga teratur, kemudian makan teratur, stresnya bisa dikontrol, umumnya sih bisa gitu ya, bahkan tanpa obat jangka panjang.